Meski sudah taat, tak bebas dari masalah, anak sakit keras, bahkan mati. Elia diposisikan sebagai penyebab karena dianggap nabi yang mengungkapkan dosanya. Tapi Tuhan punya solusi. Apakah solusinya? Saksikan video ini sampai tuntas. Kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Berani, kompeten, efektif karena Roh Kudus. Masih dalam seri mujizat, kita kenal bahwa mujizat adalah perbuatan-perbuatan ajaib terjadi secara supranatural, melampaui akal. Akal yang terbatas tidak mampu menerima, tidak mampu menjelaskan, tidak mampu untuk memahami mujizat itu. Kita kenal 3 pandangan terhadap mujizat. Tidak ada mujizat. Nah, itu pandangan pertama. Mujizat itu adalah dongeng. Pandangan yang kedua, mujizat masih ada. Mujizat secara langsung dan tidak langsung masih berlaku. Tetapi pandangan yang ketiga, mujizat sudah berhenti, tetapi yang ada adalah jawaban doa. Saudara-saudara, kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat 23. Ini berkelanjutan dari mujizat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kelanjutannya itu adalah Elia dipelihara oleh Tuhan dengan cara mujizat di tepi sungai Kerit. Kemudian janda dipelihara oleh Tuhan, tepung di dalam tempayan tidak habis, minyak dalam botol tidak habis. Kali ini pergumulan yang terjadi, anak janda itu sakit, bahkan mati, lalu Elia dianggap sebagai orang yang menyebabkan kematian anaknya, karena Elia seorang nabi yang mengungkapkan dosanya. Karena dia berdosa, maka dianggap bahwa Elia penyebab kematian anaknya, karena dia mengungkapkan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai ayat 23. Mujizat kebangkitan. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambil anaknya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Haleluya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu
bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Saudara-saudara, kembali kepada nama Elia. Elia. Elohim adalah Yahweh. Suku kata dari Elohim. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha besar, yang tidak terbatas. Tidak ada yang seperti dia. Tidak ada yang sederajat dengan dia. Yahweh. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Aku ada, selalu ada. Dahulu ada, sekarang ada, selama-lamanya ada, tidak pernah tidak ada. Dengan kata lain, Allah adalah kekal. Yahweh adalah kekal. Bertolak belakang dengan Ahab, karena ini berkaitan. Ahab itu sebenarnya arti dari nama Ahab adalah bapa. Tetapi bapa yang jahat membuat orang Israel kena kutuk karena dosa, karena penyembahan berhala. Saudaraku, kembali kepada kisah tadi. Anak janda jatuh sakit. Dan sakitnya itu gawat. Mungkin sudah tidak tertolong lagi. Dan akhirnya anaknya itu mati. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17. Mujizat terjadi dengan berturut-turut. Yang pertama, 1 orang dipelihara oleh Tuhan lewat burung gagak. Yang kedua, 3 orang dipelihara lewat tepung dan minyak serba sedikit. Yang ketiga, anak yang sakit keras mati dan dibangkitkan. Jadi 3 peristiwa mujizat itu kait mengkait, sambung menyambung. Sampai saat ini peristiwa kebangkitan dicatat di dalam perjanjian lama itu 2 kali. Yang pertama di sini tadi. Ya. Dan ceritanya Nabi Elisa. Jadi Nabi Elia dan Nabi Elisa. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai ayat 44. Jadi ada 2 cerita tentang kebangkitan orang mati yang dikisahkan di dalam perjanjian lama. Yang berkaitan dengan orang mati ini yaitu Nabi Elia dan Nabi Elisa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Janda Sarfat yang telah mendahulukan Allah. Sudah mendahulukan hamba Allah. Yang sudah berkorban semampunya, sekuat tenaganya. Apa yang ada padanya diberikannya kepada Tuhan. Janda yang sudah berkorban ini tidak luput dari kesusahan, tidak luput dari masalah, tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari sakit penyakit, bahkan kematian anaknya. Saudaraku, penerapannya untuk kita, meskipun kita ikut Tuhan dan taat, setia kepada Tuhan, saleh, tetapi kita tidak terlepas dari kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita masih manusia. Kalau Anda susah saat ini, Anda menderita saat ini, Anda sakit saat ini, dan Anda sakit keras, karena memang kita masih di dalam dunia. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu menolong. Tuhan menyertai kita. Tidak pernah dijanji kepada siapa yang saleh, siapa yang taat, bahwa semuanya akan beres. Ternyata janda yang sudah berkorban ini pun dapat masalah. Saudaraku yang saya kasihi, mungkin saudara sudah berkorban tenaga, waktu, harta. Itu tidak berarti semua akan mulus-mulus, semua akan baik-baik, semua akan lancar-lancar saja. Karena kita masih ada di dalam dunia ini. Yang Tuhan mau, percayalah bahwa Dia beserta kita. Percayalah bahwa Dia akan menolong kita. Oleh sebab itu sabarlah, bertahanlah, setialah, terus kerjakan bagian kita. Badai pasti berlalu. Di balik
awan ada pelangi, di balik hujan ada kecerahan. Janda bertanya tentang kehadiran Elia. Ia ingat kembali dosa-dosanya. Dikira bahwa Tuhan itu akan menyebabkan dosa-dosanya terungkap. Karena dosa-dosanya terungkap, maka matilah anaknya. Itu ayat 18, ayat 19. Peristiwa penyakit bahkan kematian menimbulkan dua bagian. Yang pertama, membuat perasaan kita sedih, membuat perasaan kita susah, menyesal, kecewa, menderita, dan bahkan berduka cita. Dan itu manusiawi. Tidak apa, nikmati saja kesedihan itu, nikmati saja kesusahan itu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang kedua, mengingatkan kita akan Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita ini orang lemah, orang berdosa. Mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan dan mohon pertolongan Tuhan. Bahkan mengingatkan kita agar kita melibatkan hamba Tuhan untuk menolong kita. Ini terapi agar kita lebih dekat kepada Tuhan dan menjauhi dosa-dosa. Peristiwa anak yang sakit dan meninggal yang menimpa janda ini menimbulkan beberapa sikap. Pertama, sikap putus asa, sikap kecewa, sikap menyesal. Ini adalah sikap yang salah. Yang kedua, menyalahkan diri secara berlebih-lebihan, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan hamba Tuhan. Ini perbuatan salah kuadrat. Ya, salahnya bertumpuk-tumpuk. Tapi yang ketiga, datang kepada Tuhan, datang kepada hambanya, mohon solusi. Atau minta supaya meringankan beban dengan curhat dan mohon doa penguatan. Inilah sikap dan perbuatan yang betul. Jangan curhat di medsos, di Facebook, jangan curhat ke tempat-tempat yang tidak jelas, tapi curhatlah kepada Tuhan dan curhatlah kepada hambanya yang dapat dipercaya. Ayat 20-23, Elia mengambil anak itu dan mohon belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan menolongnya karena Tuhan berkuasa dan Tuhan maha mendengar. Dan Tuhan peduli kepada hambanya Elia dan juga kepada janda tadi. Coba dibayangkan seandainya doa Elia tidak didengar oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Pasti janda itu memang betul-betul mempersalahkan hamba Tuhan itu. Saudaraku, peristiwa sakit yang membawa kematian membuat Elia, satu, tidak menyalahkan janda itu. Loh, kok salahkan saya? Kamu yang salah. Dia tidak buat begitu. Elia memahami kepedihan hati seorang ibu yang sangat cinta kepada anaknya. Elia berempati kepada ibu yang meninggal anaknya itu. Kemudian yang kedua, Elia mengambil anak itu. Yang ketiga, Elia mendoakan anak itu. Minta belas kasihan kepada Tuhan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, kepada janda ini. Kembalikanlah nyawa anak ini. Keempat, Elia membaringkan anak itu. Dan membaringkan tubuh Elia sendiri kepada anaknya itu. Supaya ada kehangatan. Lalu yang kelima, Tuhan mendengar doa Elia. Dan Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Peristiwa itu juga menyebabkan janda itu tahu bahwa Elia itu hamba Tuhan. Janda itu menghargai Tuhan dan menghargai hambanya. Janda itu menghargai firman Tuhan bahwa yang diucapkan oleh hamba Tuhan itu benar. Tapi sebelumnya, saudara-saudara, janda itu belum begitu tahu, belum begitu kuat imannya. Kini ia makin mengenal Elia, ia makin
yakin akan firman Tuhan. Kata tahu menunjuk imannya makin kuat. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Jika kita alami sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, kita jalani saja serta mohon pertolongan dari Tuhan kita, terutama Tuhan Yesus Kristus, dan jangan segan datang kepada hamba-hambanya. Apa yang harus dilakukan? Janda di Sarfat mengutamakan Nabi Elia, sebagai wujud ia mengutamakan Tuhan. Mujizatnya, tepung yang di tempayan tidak pernah habis dan minyak dalam botol tidak pernah kering selama musim kemarau, bahkan sampai ada persediaan makanan di musim berikutnya. Namun ada sesuatu yang terjadi, anak janda itu sakit keras dan mati. Tetapi teruslah setia dan berbuatlah segala kebaikan. Walau sudah setia dan berbuat baik, tidak berarti dijamin bebas dari masalah, dijamin bebas dari pergumulan, dijamin bebas dari sakit penyakit. Tidak. Jangan cepat-cepat salahkan orang lain. Jangan terlalu mempersalahkan diri sendiri. Jangan mempersalahkan keadaan. Hadapilah dengan penyerahan diri secara total kepada Allah. Kita sebagai manusia biasa boleh mengajukan pertanyaan kepada Tuhan. Pertanyaan yang benar, pertanyaan yang membangun iman. Apa Tuhan maksud dengan peristiwa ini? Tolong supaya saya memahaminya. Dan Tuhan tolong beri kemampuan saya untuk menghadapinya, untuk menjalaninya. Dan Tuhan tolong beri solusi kepada saya. Ingat, Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti dengar jeritan kepedihan hati kita. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya. Meski sudah taat, tak bebas dari masalah. Anaknya sakit keras dan mati. Elia diposisikan sebagai penyebabnya karena dianggap nabi yang mengungkapkan dosanya. Tapi Tuhan punya solusi. Tuhan membangkitkan, Tuhan menghidupkan, dan Tuhan membuat janda itu bergembira dan bersuka cita karena anaknya yang sakit bahkan mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung atau lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan ejekan orang lain. Abaikan hinaan orang lain. Jadikan hinaan itu cambuk bagi kita untuk maju terus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan orang di luar Tuhan pun Tuhan pelihara. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan berkenan subscribe, like, share. Dan nantikanlah seri berikutnya. Jika mau mendukung program kami, program ini, silakan donasikan atau silakan menabur lewat taburan Anda di rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama Najarudin 0567 0100 5100 506. Rekening Bank Rakyat Indonesia atau BRI atas nama Najarudin 0567 0100 5100 506. Dengan cinta kasih dari Najarudin. Tuhan memberkati.